Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Zaki Alfadani dengan NIM F1E121096. Saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah penyelesaian proyek tentang analisis kepuasan pengguna terhadap Google Maps dengan menggunakan metode UTAUT. Yang pertama, populasi dan sampel yang digunakan dalam proyek ini adalah mahasiswa sistem informasi Universitas Jambi yang mengambil mata kuliah statistika terapan dari ruang 3 yang berjumlah 40 orang. Dan kuesioner yang digunakan, saya saya membuat 16 pertanyaan tentang kepuasan pengguna terhadap Google Maps. Dan ada 30 mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut. 30 mahasiswa itulah yang akan dijadikan sampel. Selanjutnya, hipotesis yang diajukan dalam proyek ini yaitu hipotesis yang pertama, pengaruh variabel effort expectancy terhadap variabel facilitating condition. Hipotesis 2, pengaruh variabel facilitating condition terhadap variabel user behavior. Hipotesis 3, pengaruh variabel performance expectancy terhadap variabel facilitating condition. Hipotesis 4, pengaruh variabel performance expectancy terhadap variabel user behavior. Hipotesis 5, pengaruh variabel social influence terhadap variabel facilitating condition. Hipotesis 6, pengaruh variabel social influence terhadap variabel user behavior. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menganalisis data dengan menggunakan Smart PLS. Setelah Smart PLS dibuka, kita membuat proyek baru dengan nama saya beri nama UAS Statistika Terapan. Selanjutnya, klik 2 kali untuk mengimpor data. Saya akan mengimpor data kuesioner yang telah diisi oleh 30 mahasiswa tersebut. Setelah data berhasil diimport, akan terlihat ada 16 indikator dan 30 sampel. Selanjutnya kita akan menghitung data. Selanjutnya kita akan menggambar model dengan cara mendrag indikator PE1 sampai 3. Dan juga indikator EE indikator SI dan indikator UB.
Ya, ubah nama variabelnya. FC UB behavior. Setelah variabel disusun, eh, kita akan menghubungkan masing-masing variabel. Variabel FE dihubungkan ke variabel UB, variabel EE ke variabel UB, variabel SI ke variabel UB, variabel FC ke variabel UB. Dan juga variabel FE dihubungkan ke variabel FC, variabel EE ke variabel FC, variabel SI, variabel FC. Setelah selesai menghubungkan variabel, kita akan menghitung data. Maka datanya akan langsung muncul. Pertama kita akan menghitung pertama kita akan melihat hasil dari validitas yang ada pada tabel vector loading. Untuk nilai indikator yang dikatakan valid apabila indikator menjelaskan variabel konstruknya dengan nilai lebih dari 0,7. Sedangkan nilai yang di bawah 0,7 sebaiknya dilakukan penghapusan pada indikator tersebut. Dari hasil dari tabel tersebut dapat diketahui muatan loading yang lebih besar dari 0,7 terdapat pada indikator EE1, FC1, FC2, PE2, UB3, UB4, dan PE1. Setelah itu, kita akan membahas tentang uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Perbandingan T hitung dengan T tabel digunakan untuk mengetahui ada 31 atau tidaknya pengaruh antar variabel. Nilai T hitung diperoleh dari hasil bootstrapping dengan software Smart PLS. Kita akan mencari hipotesis. Di bootstrapping. Perhitungan. Maka data hipotesis akan langsung muncul. Di mana seperti dilihat dalam Smart PLS, hipotesis 1 yaitu variabel effort ekspektasi berpengaruh terhadap facilitating condition. Effort ekspektasi terhadap facilitating condition memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,273 dan memiliki nilai p-value sebesar 312 serta nilai T statistik sebesar 1,012. Atau nilai T statistik lebih kecil dari T table, menunjukkan bahwa
variabel effort ekspektasi berpengaruh terhadap facilitating variabel facilitating condition. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 tidak didukung karena nilai T statistik belum memenuhi persyaratan, yaitu T statistik lebih besar dari T table. Yang kedua, pembuktian hipotesis 2, variable facilitating condition berpengaruh terhadap user behavior. Facilitating condition terhadap user behavior memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,475 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,281 serta nilai T statistik sebesar 1,080 atau nilai T statistik lebih kecil dari T table, menunjukkan bahwa variable facilitating condition berpengaruh terhadap user behavior. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 tidak didukung karena nilai T statistik belum memenuhi persyaratan, yaitu T statistik lebih besar dari T table. Selanjutnya hipotesis 3, pengaruh variabel performance ekspektasi terhadap variabel facilitating condition. Ada pada baris keempat. Di mana performance ekspektasi terhadap facilitating condition memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,395 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,115 serta nilai T statistik sebesar 1,5578 atau nilai T statistik lebih kecil dari T table, menunjukkan bahwa performance ekspektasi berpengaruh terhadap facilitating condition. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 3 tidak didukung. Selanjutnya, hipotesis 4. Pengaruh variable performance ekspektasi terhadap variable user behavior. Pada hipotesis ini, variable performance ekspektasi terhadap variable user behavior memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,640 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,107 serta nilai T statistik sebesar 1,613 atau nilai T statistik lebih kecil dari T table. Ini menunjukkan bahwa performance ekspektasi berpengaruh terhadap user behavior. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 4 tidak didukung. Selanjutnya hipotesis 5, pengaruh variabel social influence terhadap variabel facilitating condition. Variabel social influence terhadap variabel facilitating condition memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,258 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,375 serta nilai T statistik sebesar 0,888 atau nilai T statistik lebih kecil dari T table. Ini menunjukkan bahwa social influence berpengaruh terhadap facilitating condition. Maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 5 tidak didukung. Selanjutnya, hipotesis 6.
Eh, pengaruh variabel social influence terhadap variabel user behavior. Variabel social influence terhadap variabel facilitating condition memberikan nilai koefisien jalur sebesar 0,107 dan memiliki nilai p-value sebesar 0,783 serta nilai t statistik sebesar 0,275 atau nilai t statistik lebih kecil dari t-table. Ini menunjukkan bahwa variabel social influence berpengaruh terhadap facilitating condition, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 6 tidak didukung karena nilai T statistiknya belum memenuhi persyaratan, yaitu nilai T statistik harus lebih besar daripada T-table, yaitu 1,96. Berdasarkan hasil dari analisis data tersebut, terdapat kesimpulan. Yang pertama, instrumen yang dikembangkan sebanyak 30 memiliki tingkat validitas 40%. Yang kedua, indikator konstruk mempunyai korelasi lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Dengan kata lain, semua pengujian validitas diskriminan indikator sudah valid kecuali pada indikator PE3, SI2, UB1, dan PE1. Yang ketiga, kuesioner yang digunakan masih belum konsisten dan memiliki reliabilitas yang rendah. Yang keempat, variabel FC atau facilitating condition mengindikasikan nilai moderat dan user behavior UB lemah. Dengan kata lain, penelitian tentang facilitating condition penting dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, dari hipotesis yang diajukan, pelayanan lebih dititik beratkan terhadap facilitating condition dan user behavior. Dan juga hubungan facilitating condition tidak terlalu berpengaruh terhadap persepsi usaha atau EE sama seperti hubungan antara UB, sama seperti hubungan antara indikator UB, FC, dan PE, FC, dan SI, UB, dan SI. Namun untuk user behavior sedikit berpengaruh terhadap persepsi kerja atau PE. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.